akalnya ini orang bermasalah. Oh kalau gitu berhentikan ruqyahnya. Nah Karena itu. iya, artinya gini, ada orang yang seperti itu, tapi dokter harus bisa terima juga. Ada juga orang yang enggak. Setuju Dia saya. sehat, dia nggak apa-apa, tapi dia sering mimpi tentang sesuatu yang menakutkan buat dia. Dia sering mimpi ular, jatuh dari jurang, atau dia mimpi misalnya dia sering berhubungan biologis dengan seseorang yang orang itu sebenarnya bukan suaminya atau bukan istrinya. Dan sering kali sehingga dia selalu merasa rindu ingin ketemu sama orang itu. Itu mungkin punya hubungan sebelumnya. Itu memang ada pengaruh-pengaruh sihir. Nah kalau di ruqyah dia tadi normal. Dia sudah berumah tangga. Tapi begitu di ruqyah dia merasa panas. Dia bahkan kadang-kadang sering kalau di ruqyah dengan ayat dok. Ini memang di luar akalnya. Itu dia bisa kebayang. Allah kasih bayangan dia di mana itu buhul. Apa yang disimpan. Fotonya dia kah. Atau apa yang dilakukan. Itu bisa terjadi. Contohnya. Jadi fairnya adalah kita meyakini memang ada orang secara kejiwaan. Tadi saya kasih contoh. Ada juga orang yang betul-betul memang kena sihir. Bukan mustahil dari 10 pasien beliau. Mungkin ada 2 orang yang memang kejiwaan. Tapi mungkin saja 8-nya betul. Nah, kita harus terima itu. Sehingga kita netral, fair menerima semua keadaan ini. Saya setuju Pak Ustadz. Ya, karena maaf dok. Kalau seandainya dokter Richard mengatakan, tapi saya masih belum bisa terima. Ini bisa mengedukasi ke masyarakat. Nggak ada sihir loh. Jangan kalian percaya. Bisa ke situ arahnya. Dan ini berbahaya juga. Akhirnya ada penolakan terhadap ayat Al-Baqarah 102. Penolakan semua ayat surah Yunus tentang masalah sihir. Nabi Musa membatalkan sihir. Itu banyak penolakan. Riwayat-riwayat tentang Nabi Muhammad SAW kena sihir. Abu Hurairah bertemu dengan syaitan mencuri makanan. Ini kita bisa tolak semua nanti dok. Gitu kan? Nah kayak kita ada netralisir di tengah-tengah. Artinya ini betul ada terjadi. Dan itu bisa saja. Ada juga orang yang hanya masalah kejiwaan. Itu juga bisa terjadi. Tapi nggak semua orang yang jadi pasien ruqyah berarti dia masalah kejiwaan. Tidak semua juga orang kejiwaan berarti bukan sihir. Bisa saja mungkin karena sihir juga. Oke. Oke. Saya percaya apa yang Pak Ustadz sampaikan. Saya mulai sekarang saya percaya dengan sihir. Tapi maksud saya tidak sebanyak itu juga. Nah, mungkin saya Atau dari mana kok nggak sebanyak itu? Karena saya dokter dan menurut saya dengan gejala-gejalanya itu bisa disampaikan dalam medis. Mungkin kayak gini yang perlu bahan kita diskusi selanjutnya, Pak Ustadz. Saya pernah lihat Pak Ustadz Faizar beruqyah orang, lalu orangnya teriak-teriak, histeris dan lain sebagainya. Di dalam sisi medis, itu bisa, kalau dia ada gangguan kejiwaan, psikologis, justru itu merangsang untuk dia, memperbesar luka batin dia, untuk gangguan kejiwaannya semakin banyak. Pertanyaannya, medis itu percaya ada setan nggak? Kalau medis, secara medisnya tentu saja tidak. Jelas nggak, makanya itu nggak pernah ada